Ternyata ada sekitar 21 jalan tol yang masih sepi pengendara untuk melintas di atas jalan bebas hambatan tersebut. Lantas, apa yang membuat sebanyak jalan tol tersebut sepi pengguna? Di balik pentingnya jalan tol sebagai fondasi infrastruktur yang berperan penting dalam menghubungkan konektivitas antar wilayah di setiap daerah, ternyata masih ada jalan tol yang belum diminati masyarakat dan hanya sebagian kecil kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut. Bahkan, masyarakat di daerah sekitar tol tersebut masih lebih memilih untuk melintasi jalan nasional yang tidak berbayar untuk menuju ke wilayah yang ingin ditujunya. Ternyata ada sekitar 21 jalan tol yang masih sepi pengendara untuk melintas di atas jalan bebas hambatan tersebut. Lantas, apa yang membuat sebanyak jalan tol tersebut sepi pengguna? Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum pun mengungkapkan penyebab dari sebanyak 21 jalan tol yang masih sepi pengendara. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa realisasi volume lalu lintasnya pada tahun 2024 masih di bawah 50% dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT. Sebanyak 21 jalan tol yang sepi pengendara, antara lain adalah Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Krian, Legundi Bunder, Manyar, Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa, Jalan Tol Cibitung Cilincing, kemudian Jalan Tol Sigli Banda Aceh, Jalan Tol Lubuk Linggau menuju Curug Bengkulu, Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim, Jalan Tol Palembang Indralaya, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Pematang Siantar Parapat, lalu ruas 6 tol dalam kota. Selanjutnya, Jalan Tol Serang Panimbang, Jalan Tol Semarang Demak, Jalan Tol Yogyakarta Solo Bandara Baru Yogyakarta Internasional Kulon Progo, Jalan Tol Kanci Pejagan, Jalan Tol Pejagan Pemalang, Jalan Tol Pemalang Batang, Jalan Tol Mojokerto Kertosono, Jalan Tol Gempol Pasuruan, Jalan Tol Simpang Susun Waru menuju Bandara Juanda, Jalan Tol Serpong Cinere, dan terakhir, Jalan Tol Kayu Agung Palembang. Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa investasi pada sektor jalan tol merupakan investasi jangka panjang, dengan masa pengembalian rata-rata memerlukan waktu mulai dari sekitar 40 tahun. Dengan masa pengembalian investasi yang relatif panjang, umumnya jumlah bangkitan kendaraan di jalan tol pada awal masa operasi belum mencapai tingkat optimal, sehingga masih berpotensi terus meningkat pada tahun berikutnya. Kondisi trafik pada sejumlah ruas jalan tol yang masih rendah tersebut merupakan gambaran situasi dinamis saat ini, di mana sebagian ruas masih berada pada tahap awal atau belum sepenuhnya beroperasi. Pembangunan jalan tol tidak semata-mata ditujukan untuk melayani lalu lintas yang telah ada sebelumnya, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka konektivitas menuju kawasan-kawasan masih dalam tahap pengembangan, seperti kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, maupun permukiman. Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol BUJT akan melakukan upaya terbaik untuk terus mendorong konektivitas jaringan jalan dan berkoordinasi dengan pihak terkait atas kawasan-kawasan yang dihubungkan dengan jalan tol. Pemerintah pun berharap jaringan jalan tol yang telah ada saat ini dapat dimanfaatkan Sabok Bakmia untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan wilayah pada pusat aktivitas ekonomi maupun industri, sehingga berdampak pada terjadinya pertumbuhan ekonomi dan bisnis, serta lapangan kerja dapat tumbuh merata dan berkelanjutan.